Halo Foodpreneur, saya Dwi Purnomo, saya dari The Local Enablers. Ingin sharing hari ini tentang uang saya kemana ya? Karena hal ini banyak banget terjadi, terutama buat para pengusaha kuliner pemula. Kadang-kadang kita kehilangan uang, penjualannya banyak, tapi kalau dilihat cash flow-nya kayaknya sehat, tapi di kantong nggak ada. Nah, kita akan bahas gimana caranya mengidentifikasi uang kita hilang kemana ya? Saya Dwi Purnomo, founder The Local Enablers. Welcome to my foodies class. Dalam memulai bisnis, terutama bisnis kuliner, kadang-kadang kita pengen udah cepat gede aja. Tapi ini menjadi masalah. Nah, kita akan coba lihat gimana sebenarnya rangkaian bisnis kita agar menjadi membesar. Saya punya gambar gunung nih. Ini anggap saja gunung. Gunung es yang di bawahnya ada pondasinya sebenarnya. Perjalanan kita dari titik nol sampai dengan bisnis yang besar ada sebuah proses. Makanya kalau di kita punya hashtag namanya jangan lelah berproses. Kadang-kadang anak-anak ini suka bilang bahwa, Pak, banyak banget produk-produk kita yang terjual, tapi uangnya nggak tahu kemana. Karena ternyata banyak banget kerugian yang dilakukan. Tapi sebenarnya kerugian itu bukan hal yang buruk, karena kerugian itu bisa dikonversi jadi pengetahuan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau perjalanan kita dari titik nol, sampai misalnya waktunya 2-3 tahun, sebenarnya perjalanan kayak gini. Nah, kayak gini nih. Nah, yang paling bawah, sebenarnya kalau ada keuangan yang keluar, sebenarnya teman-teman tuh lagi mengkonversinya menjadi intangible asset. Apa aja intangible asset? Intangible asset itu seperti keterampilan, pengetahuan, jejaring, networking, atau bahkan ketipu sama partner pun, itu bisa kita konversi menjadi sebuah hal yang apa coba? Hal yang bisa dikonversi menjadi pengetahuan. Itu anggap aja ongkos. Nah, itu namanya intangible asset. Tapi kadang-kadang energi kita habis. Kenapa? Karena kita ngitungnya di profit. Kita nggak bisa ngitung profit dulu kalau si pondasinya belum nampak. Maka inilah perjalanan kita. Begitu kita punya teman banyak, kemudian punya network, kemudian juga punya skill, dan lain-lain, yang namanya intangible, sebenarnya uang kita hilangnya untuk membesarkan fondasi perusahaan kita. Nah, ini gejala pertama biasanya pertanyaannya masalah finansial. Pak, duit saya kemana? Enggak kok, duit kamu ketipu itu untuk menjadi empati, agar menjadi pembelajaran, agar kita bisa mengkonversinya jadi pengetahuan, agar pada langkah berikutnya itu nggak kejadian lagi. Itu ongkos, anggap aja kursus. Berikutnya, begitu pada step kedua, biasanya kita punya masalah, kok lambat banget perkembangannya. Lambat banget perkembangannya itu, ya iya, karena kita masih dalam proses ketika kita punya fondasi yang masih kecil, sehingga lamban. Kenapa dibilang lamban? Karena kita selalu benchmark sama orang-orang yang udah berkembang cepat. Tapi jangan lupa, kalau mau ngeliat orang-orang yang berkembang cepat, jangan lihat pada keadaan mereka berada sekarang, tapi seberapa banyak proses yang mereka sudah lalui. Jadi kalau mau lihat lambangnya perkembangan, nggak kayak gitu juga. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat dan benchmark sama orang-orang lain atau perusahaan-perusahaan yang udah maju, maka sebenarnya kita bisa mempercepat prosesnya dengan belajar si intangible asset yang mereka miliki. Berikutnya, kalau biasanya udah jalan, udah mulai kelihatan, nah di sini ada gunung-gunung kecil di atas. Ini biasanya ada di profit, kemudian ada di aset, ya, kemudian ada di value, kemudian ada di hal-hal yang sangat visual bisa kita lihat. Misalnya udah punya ruko, udah punya cabang, udah punya karyawan yang banyak, gitu dan lain-lain. Itu adalah akibat kita lagi menanam ini. Nah, itu namanya ingin mendapatkan investor, kemudian adalah menjadi tantangan berikutnya. Karena kita mendapatkan investor, ini menjadi tantangan berikutnya. Biasanya anak-anak udah mulai bagus nih jalannya. Kemudian kita bilang, wah, pengen banget dapat investor. Sabar dulu, karena kalaupun teman-teman jual ke investor, ini namanya valuasi. Makanya kalau dilihat di sini, kedudukan intangible asset yaitu punya skill, punya network, punya teman, punya knowledge,
itu butuh waktu yang panjang untuk dapetin si fondasinya. Kemudian begitu muncul jadi gunung yang kelihatan di atas, sebenarnya inilah yang dinamakan sebagai valuasi total. Valuasi total itu adalah intangible asset yang kita lakukan dengan pengalaman-pengalaman. Yang berikutnya adalah yang namanya tangible asset. Ada profit, ada aset, ada value. Yang visual-visual, banyaknya karyawan dan skalanya, baru kalian tambahin. Tapi kalau di pertengahan perjalanan, kalian belum cukup bagus, kemudian kalian jual ke investor, biasanya investor cuma ngelihat atasnya doang. Itu kenapa valuasi kita menjadi sangat kecil di mata investor. Karena kita nggak bisa ngebangun dan menceritakan ide kenapa perusahaan kita layak dijual dengan baik, karena kita nggak bisa bercerita si prosesnya ini. Maka hasilnya adalah pengen dapetin investor tuh tahan dulu bentar, karena kita belum dapetin model bisnis yang bagus yang bisa menunjukkan bahwa proses perjalanan kita bisa berbuah akibatnya sebagai yang kelihatan itu, aset, profit, rumah, jumlah karyawan, dan lain-lain. Santai aja dulu. Nah, kenapa dibilang santai dulu? Karena setelah ingin dapat investor, pengen cepat gede. Pengen banget cepat gede. Cepat besar boleh, tapi prosesnya nggak boleh dipotong. Kenapa? Karena kalau pengen cepat besar dan prosesnya dipotong, pasti usaha kita bakal nggak sustain. Nggak akan berkelanjutan. Kenapa nggak berkelanjutan? Karena fundamental dasarnya, which is yang kita bangun di bawah ini, kita nggak kuat. Sehingga ketika kita muncul dengan ide yang kelihatan aja, tanpa punya basic skill, maka sembarangan investor akan mengambil bisnis kita, tapi kita nggak bisa mempertahankannya. Idenya dicaplok begitu aja. Nah, ini menjadi saran buat kita, kenapa duit kita hilang, sebenarnya nggak hilang, tapi kita harus pandai-pandai mengkonversi apa yang udah kita dapetin hari ini. Contoh, rugi banget nih, saya kehilangan uang 1 juta misalnya, karena tertipu. Anggap saja itu sebagai ongkos pembelajaran kita, tapi jangan rugi 2 kali. Maka 1 juta itu harus dikonversi bahwa, oh iya ternyata saya harus bikin SOP, kalau ketemu mitra, diperlakukan seperti apa, maka 1 juta ini adalah dikonversi menjadi pengetahuan-pengetahuan baru yang muncul dari proses empirical studies. Empirical studies itu adalah pengalaman kita. Maka jangan sampai rugi 2 kali kalau enggak mengkonversi si kerugian-kerugian ini menjadi pengetahuan baru. Ada hambatan di pengusaha pemula, yaitu jarang mau nulis. Ini menjadi hambatan buat kita. Maka pengetahuan-pengetahuan baru selagi kita membangun fondasi, maka itu perlu dicatat. Maka itu jadi pengetahuan baru. Maka kalau tanya duit saya kemana ya? Duit saya jadi pengetahuan dan kapabilitas kita agar kita punya bisnis yang bagus. Habis itu, kalau biasanya perusahaannya begitu naik dan kelihatan, udah pengen cepet-cepet diversifikasi usaha nih. Habis bikin restoran apa lagi ya? Misalnya udah bikin usaha bakso, besoknya donat, besoknya lain-lain, jangan dulu, sebentar dulu. Karena pastikan bahwa kita sustain dan memiliki fondasi yang kuat. Jangan buru-buru pengen diversifikasi usaha, jangan buru-buru pengen cepat besar, jangan buru-buru mendapatkan investor. Karena biasanya proses pembelajaran itu antara 2 sampai 3 tahun. Nah, kalau teman-teman foodpreneur yang baru aja pengen mulai bisnis kuliner, sudah berapa lama kalian mencobanya? Jadi kalau misalnya sekarang baru setahun atau sebulan, santai. Perjalanan untuk mencari kesalahan itu masih panjang dan ini perlu banget dipahami. Maka sepanjang perjalanan proses ini, akhirnya kita akan menemukan sebuah perjalanan yang kalau dilihat, kenapa usaha kita keren banget? Karena ternyata fondasinya bagus. Maka itulah yang sebenarnya mendeskripsikan kenapa usaha itu harus punya fundamental yang bagus berupa intangible asset, keterampilan, pengetahuan, network, skills, kapabilitas, kapasitas, dan semuanya itu nggak bisa disulap. Karena bisnis itu bermula dari pengembangan kapasitas diri kita sendiri. Sehingga itu akan tampak nanti dari hasil kapabilitas kita berupa usaha yang semakin besar. Nanti kalau udah ada momentumnya, maka kita bolehlah bisnis itu mau ditawarkan sama investor atau mau dilanjutkan sendiri atau memilih dengan model bisnis sendiri. Hanya saja cara menghitung valuasinya nggak seperti ketika kita menjual perusahaan di titik ke 0.
Kalau teman-teman menjual ide di titik nol tanpa melakukan validasi sepanjang prosesnya, maka yang dilakukan adalah menjual ide dengan harga murah. Maka kita akan menjadi perusahaan ide saja. Tapi challenge berikutnya adalah membuat ide divalidasi menjadi sebuah perusahaan yang baik, kemudian menghitungnya gimana? Nah, ini namanya valuasi total. Maka kalau teman-teman akan jual di sini ide, misalnya saya butuh uang 15 juta, maka jika investor hadir dengan 15 juta, maka sahamnya akan 100% dong. Gitu. Tapi kalau dalam 2-3 tahun, saya yakin ini valuasinya akan tinggi sekali. Bisa jadi 1 sampai dengan 2 miliar. Misalnya, maka kalau 15 juta dikomparasi dengan 1 sampai 2 miliar, nggak ada artinya. Maka saran kami adalah buat foodpreneur Indonesia, yuk berproses bareng-bareng 2 sampai 3 tahun dan pastikan uang-uang yang udah kita keluarkan tidak hanya menjadi tangible asset, tapi juga jadi pengetahuan yang dicatat. Seorang foodpreneur nggak mungkin nggak mencatat. Maka pencatatan itu adalah sebuah proses kontemplasi di mana kita udah mendapatkan banyak pengetahuan dari proses membangun bisnis yang kemudian kita akan berempati dan melakukan hal-hal kemajuan bagi bisnis kita. Jadi kesimpulannya adalah jangan takut untuk berproses karena kita memang butuh waktu 0 sampai 2 sampai 3 tahun untuk benar-benar mengkonversi pengalaman kita jadi pengetahuan sehingga jadi basis keilmuan kita, kapasitas kita, kapabilitas kita untuk menghasilkan bisnis yang sustain. Jangan bisnis yang gede ya, tapi bisnis yang sustain yang bisa punya dampak buat orang banyak. Jadi kesimpulannya jangan lupa untuk jangan lelah berproses. Sabar aja dulu, dicatat dan ada 2, intangible asset dan jangan terjebak hanya pada tangible asset. Saya Dwi Purnomo, thanks for watching my Foodies Class.